Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat tilkal mu'taddatu saghiratan aw kabiratan lam tahid aslan wa lam tablugh sinnal ya'si aw kanat mutahayyiratan aw aisatan fa iddatuha 3 ashhurin. Wa in kanat tilkal mu'taddatu, namun beda pasal kada seorang se iddahin orang bini se terkena iddah Yang di masa iddah. yang di masa iddah saghiratan wanita orang bini sekene, yaitu perempuan yang belum balik, Janda muda lah. janda kembang lah, yang muda. Ustaz TV berpesan bahasa Indonesia kalau yang pengen baca. Ngerti? Berlaku omoniannya. Anjir. Orang lagi yuk. Yang itu gimana di Jakarta? Di Jakarta ya lain boleh itu. Namun beda pasal kada seorang se masa iddah, se kene masa iddah. Saghiratan, yaitu perempuan yang belum balik terkena iddah, artinya dicerai oleh suami, au kabiratan, atau wanita yang atau perempuan yang besar, lam tahid aslan, yang mana wanita tersebut tidak haid sama sekali, walam tablu sinnal ya'si, dan juga tidak sampai kepada umur, tidak sampai umur menopause. ya, berhentinya haid, ya. Au kanat mutahayyiratan, atau si perempuan tadi tidak apa namanya, atau beda bahasa orang bini ya, mutahayyiratan panik bingung. Au Aisyah, atau Aisyah yang pensiun dari haid, fa iddatuha 3 ashhurin ila liyatin, maka iddah orang se mu'taddah, orang bini se mu'taddah saya di atas menikah 3 bulan. Saya ila liyatin saya maksud tangkel. Jadi bila pada orang bini soghiro, orang bini soghiro saya telah Alake dulu. Alake, pada orang kita belik alake. Kemudian itu lagi nah. Tak belik alake 9 tahun sama mana atau 11 tahun tak belik. Nah, kan tak belik kan tahir. Setelah wis laki, maka anuna iddana 3 bulan. Iddana adiknya 3 bulan. Au kabiratan, ada kesumpamana orang bini saya belik kabiro, orang bini saya akan belik, tapi tak pernah haid juga. Maka iddana padat ban orang bini saya tak belik pula. Walam tablugh sinnal ya'si, ban boleh orang se kabiro pula, tak belik pula, tak dapat dekat umur 60 tahun berarti kan? Tidak. Dan mau di atas 60 tahun lain lagi berarti. Dia masuk ke Raisa. Walam wa au kanat mutahayyiratan, ban beda pasal orang bini dia mutahayyiratan panika bingung boleh. Nah, beda orang bini panika orang bini saya bingung tak oning kebiasaan itu tak oning. Jahat biasanya kan orang saya oning, orang saya mumayyiza. Bila biasanya haid tanggal 10 toh. Kebiasaan dan itu mutahayyirah orang yang tak oning haid ketika ditelak di selake, maka iddana 3 bulan. Au kanat au aisatan, atau seumpamana orang bini letua tinaki di selake, itu lagi di selake, maka iddana juga 3 bulan. Orang bini letua tak haid ya, kita lagi di selake, maka iddana ada 3 bulan dilaliyatin 7 sebulan, 7 setengah. Ini tobako talakuha ala awal syahri, lamun cocok pada talak kegadisa atas awal bulan. Jadi awal bulan ni selat saya telak tanggal situng,
kena 3 bulan lah. Wala karila saya telak cocok kepada itu awal bulan. Fa'in tuliqat fi atna'i syahrin, maka lamun ditelak pasir orang bini dalam tengah bulan, tak dalam bulan semua kan ditelak. Fa ba'dahu hilalani. Maka semarena apa ya? Semarin bulan. Bulan. Hah? Baru. Kabar tahu? Maka semarin bulan hilalani tining 2 bulan. Tining 2 bulan. Itu mun semua manusia telak geus lake tengah bulan, tanggal 16 telak, maka deki nunggu semarinnya 2 bulan. 2 bulan berikutnya. 2 bulan berikutnya. Jadi kalau lebih kena 3 bulan lah intinya. Iya. Wa yukammalul mukassiru 30 yawman min asy-syahri rabi. Dan menyempurnakan pasar orang al mukassiru pasar orang sepecah. Saya kena berarti ya. Iya. 30 yawman, kena 30 bulan, 30 hari. Ya setelah bulannya sangat rekor hari semua mana? Min asy-syahri dari sebulan. Min asy-syahri rabi dari bulan rabi. Maka kena sampai bulan 4. Mangkana ketelak semua mana tanggal situ pertengahan Pertengahan ke atas. pertengahan ke atas Tanggal 7 berarti, 7 ke atas. ditelak nah bisa maaf lagi Coba. intinya belum dijema masih telak di serake maka tidak ada iddah baginya Tambahin lagi. wah iddah Berarti cuma gitunya gimana ya? biarpun mako dang geradang dari remah Yang penting gimana ada. Ada itu Ini sudah kah? Sudah. kita kan dulu kena. Kalau belum. Rugi, anu bazir. wa iddatul amati al-hamili idza tuliqat talaqan raj'iyan aw ba'inan bil hamli ay biwad'ihi. Adapun orang bini budak dan orang bini budak budak bini saya ngandung alhamil saya ngandung budak bini ngandung idza tuliqat perpangi telak idza tuliqat tetap kala telak pas orang bini budak dia para masih permangandung dia talakon kalaban telak raj'iyan kalaban telak sebisa abali telak raj'i telak sebisa abali sedak kuy qabil tu ada bainan ada kuy bain telak bain sebisa sekotu aneka boleh ada se telak telok cuma mana bil hamli kalaban hamil timun orang budak ketika telak bil selake baik itu telaknya telak raj'i atau telak bain telak telok cuma untuk selake pas terolake boleh maka ada te rem biin ai biwat ini artinya kalaban apa ya buat laban lahirah bisyarti nisbatihi ila sahibil iddah dengan syarat ane sebagian orang hamil dia ila sahibil iddah da orang si anti iddah ini kita ngerti saya maksudnya sahibil iddah Ini maksudnya. Orang dengar maksud. Ada ada mata aja sudah itu. saya tidak paham ya Kuping ngejing gimana? ai buatihi bisyarti nisbatihi ila sahibil iddah kalau syarat ada sebagian orang ila sahibil iddah ada orang si anti iddah Seperti keterangan kemarin itu. Artinya bayinya itu masih bisa dikatakan anaknya si siapa? Ayah biologis. Ayah biologis. ayah biologis Beda kalau yang waktu syubhat, kalau waktu syubhat ini kan masih tidak mungkin untuk dinisbatkan kepada si celake laki. jadi ini yang bisa kira celake bagi Iya, memang murni anaknya seperti itu aja simpelnya. Biar mudah dijawab. Simpel lah. maka iddahnya satu rembing tergantung mana di rembing diambil cuma mana sama bulan apa namanya hamil muda cuma mana budak-budak hamil muda hamil lagi bulan kan telak laki maka iddahnya potong bulan saya lahir wa qawluhu dabun musannif ka iddatil hurrah
pada kakak idana mana orang merdeka sengandung IP jami masa apa adana itu belajar orang siapa ngada jadi pada orang bini merdeka orang bini budak pada idana ketika hamil kan lagi selake maka idana ngakui Hamle. Ya. melahirkan. Wabil akroi antuk tadda bi Qur'aini. Dan pane tetap kelaban beberapa sucian antuk tadda kini kotu eten pasarang bini bi Qur'aini kelaban dua sucian. Dan supamana orang bini tentang aku sucian maka tak usah 3 sucian membudak. Cukup 2 sucian. Wal muba'adatu. Tokokan itu pertanyaan. Wal muba'adatu saya masih belum tining budak muba'adah. Budak yang separuh. Bagaimana engkau melihat budak itu duain kongsi-kongsi. Lain juga tuh budak besar kan namanya. Itu budak yang itu separuhnya merdeka. Separuhnya merdeka berarti dikredit Di Guletos Lain. merdeka. Lain lagi. Diri itu kan mau mengkata Mukata. Kalau yang mengatakan lagi dikredit, yang mubaat yang separuhnya merdeka separuhnya dulu. Yang di otak separuh. jadi ya kan marah dari kita. Membebaskan diri. Cerdas. Kemerdekaan belum. Walau mau kata betul boleh budak apa juga kredit yang ditulis Mukatab itu mukatabat budak perempuan yang mempunyai perjanjian terhadap terhadap Sayyid dengan kemerdekaannya dengan cara mencicil duit. Artinya semuanya selama ini kita ngeredit kendaraan itu. Dari kendaraan dalam anunya sejumlahnya 21 juta. Dalam sebulannya kreditnya sumbangnya 1 juta. Jadi selama itu belum lunas sampai 20 juta, maka itu ekocak buka budak nangkatat gitu. Budak yang mempunyai perjanjian dengan sayyidnya terhadap kemerdekaannya cara mencicil. Apa bisa ban membuat? berarti yang mencicil yang budaknya ini yang mencicil budak yang mencicil setelah merdeka Nah itu kemerdeka. berarti itu mengatakan namanya umul walad boleh budak umul walad budak semarji mana Ini umul walad itu seorang budak yang mempunyai anak dari sayyidnya. nah berarti marjima kan Ini kan kalau benar jima mentandi anak kilo namanya. Langsung budak. Ada yang sudah bisa punya anak. Oh jadi Sayyid Juna Abu buat si budak. nah Keluar anak itu anak. budak umul walad Kalau kal amati pada seperti budak amat kal amati ada di amat lagi lagi pada budak biasa dua sucian juga wabi suhur ban mereka tetap delapan punya bulan ada wafati dari wafat orang budak mati lagi antu tadda bisa ini tidak batu idain pasal ini dia budak dia semata lagi bisa ini dengan 2 bulan wa khamsi layalin ban 5 malam. Jadi orang bini budak laki mati idana 2 bulan 5 hari. Kalau orang bini biasa laki mati idana idana 4 bulan 10 hari. Berarti separuh orang yang merdeka 4 bulan bagi 2 berarti kan 2 bulan 5 malam. Wa anit talaki bandere orang bini saya telak budak telak di serake antak tadda waktu eden pasangan bini bisa hari 2 nisbin laban sebulan 2 nisbin dan separuh tapi sebulan setengah dengan orang budak biasa berarti lagi telak biasa di serake maka idana cuman sebulan setengah tak sampai 2 bulan setengah
ala nisbi atas separuh nah orang bini merdeka. Orang bini merdeka kan, orang bini merdeka kan 3 bulan. Kalau yang ini, kalau budak separuhnya sebulan setengah, 45 hari. Wafil kaulin dan boleh dalam sukung kaul syahroni ada yang mengatakan 2 bulan. Syahroni 2 bulan. Boleh saya debu setengah bulan, sebulan setengah, boleh tak debu 2 bulan. Wa kalamul Ghazali, sini saya boleh yang Ghazali debu yang tadi tarjihahu. Namanya mana kita boleh tadi anak keakin tarjihahu dak selebih banyak dengan 2 bulan mana Imam Ghazali. Wa amal musannifu dapat sini musannif saya betul korek tu nak Iya, betul. saya nulis betul korek mereka faja'alahu maka ada yakin pasera hakim musannif al kalam dekat sebula aula lebih utama. Alat lebih banyak lebih utama daripada musannif. Tentang alat sebulan setengah, alat 1 bulan. Pada sarang Imam Ghazali. Fa ini tuddat hai tu qala sekarang ngucap pasera musannif fa ini tuddat lamun itlaq lamun idain pasera orang bini ini syahra ini kana benda 2 bulan karena panitia bayar pasera bini malam iddah aula panitia ulama. Jadi idain 2 bulan sebelum musannif itu lebih utama. Wafi qaulin dan boleh setengah debu boleh iddatuha salah 1 asyurin. Iddah orang bini merdeka, orang bini budak, iddah orang bini budak saya telak lagi nah budak biasa, saya telak biasa. Salah 1 asyurin mereka kalau budak. Pada sekolah atau lebih kalau budak. Mohon lahwat ini bulan mereka lebih saya ngacek. Ini berdasarkan bukti setengah bulan setengah, satu bulan, boleh saya rutin sampai 1 bulan, lebih kehati-hatian. Berarti bisa makan dengan buruk. Bisa makan dengan buruk. Kalau 3 bulan. Nama kola Asy-Syafi'i agar bisa meratabu pasal yang Syafi'i. Wa alaihi dan paling tetap atas tebu Paul jam'un timin perkumpulan minal ashab dari beberapa para sahabat yang Syafi'i. Jadi yang Syafi'i dan para sahabat yang Syafi'i berarti yang Nawawi masuk ke sini. Nawawi dan selainnya kul selebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda. Ini hadisnya ini apa namanya? Kalau tidak teliti mengecohkan. Makanya kadang gitu. Nas baik itu nas Al-Quran ataupun hadis banyak orang terpeleset kepada zahirnya nas kalau memang tanpa meneliti dan kembali kepada pendapat ulama-ulama yang lain. Makanya kalau Al-Quran atau hadis ya kalau seumpamanya mentok tidak bisa menemukan apa yang dimaksud ya paling tidak tanya karena ini hadisnya agak mengecohkan. Karena kalau dipaham akan menimbulkan kebalikannya. Nabi bersabda, "A'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah." Jadi kalau makna zahirnya gitu, Allah memberi udzur kepada seseorang yang mana ajalnya itu oleh Allah diakhirkan. Nah, jadi Allah menerima udzur. Jadi seumpamanya ada hamba beralasan kepada Allah di umur sebelum 60 maka diterima, seakan-akan seperti itu, seakan-akan gitu kalau dohirnya. Tapi kalau sudah nyampe 60 Allah tidak menerima udzur, seakan-akan seperti itu. Tadi kalau dipaham secara dohir hadisnya, makanya hadis ini oleh ulama dikomentari, maksudnya diberi maksud apa makna dari hadis ini. Qala ulama rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Qala ulama maknahu, ulama berpendapat maknanya hadis ini kebalikannya gitu. Nah ini kalau kebalikannya bisa dipaham. Lam yatruk lahu udron, Allah tidak meninggalkan. Nah kata-kata tidak meninggalkan berarti Allah tidak ngasih udzur kepada siapa? Kepada orang yang masih belum sampai umurnya 60.
Kalau sudah nyampe 60, maka oleh Allah dikasih udur. Seandainya tuh, ya Allah saya sudah umur 60 tahun, saya mau sholat berdiri tidak bisa, maka udurnya terima. Tapi kalau di sebelumnya umur 60, walaupun udur seperti apa, ya tidak diterima. Artinya bukan masalah ini, gitu. Artinya gini, dalam hal ini kan masalah ibadah. Kan kita kalau kan babnya ini masalah apa namanya isdiad itu berbekal diri. Jadi kalau berbekal diri di umur sebelum 60 kan kadang banyak alasannya. Ya Allah, dulu saya itu masih banyak sibuk ini, tidak sempat ibadah, tak diterima. Gitu. Karena umurnya masih belum mencapai 60. Nah kalau sudah 60 bisa menggunakan udzur, beralasan kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah umur 63 seumpamanya, ya kan? Saya ini mau ibadah yang kencang-kencang agak nggak kuat. Ya paling tidak mengerjakan yang wajib-wajibnya saja. Maka udzurnya diterima. Jadi lam yatruk lahu udron id ahmalahu hadhil muddah. Jadi Allah tidak meninggalkan udzur, artinya Allah tidak ngasih udzur kepada orang yang belum nyampe 60 ketika dia ahmala. Apa? Tidak menggunakan waktu tersebut untuk ibadah. Tidak diterima. Ya, yuqalu dikatakan a'darur rajulu. Nah, ini bisa dipaham. A'darur rajulu, seseorang itu bisa diterima udzurnya idza balaghal ghayah fil udri, kalau memang sudah umurnya itu mencapai kepada keuduran. Berapa masa umur keuduran itu? Yaitu 60. Jadi sebenarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani memaknai al-iqdar atau aqdara yu'diru iqdaron itu adalah izalatul udri. Jadi Allah menghilangkan udur seseorang di bawah umur 60. Tak usah kebayang rasa. Ya. Tak kenceng nambah ya Allah anu pulang sibuk ini tidak diterima karena umurnya masih belum sampai 60. Kalau sudah 60 ketika ada udur, oleh Allah diterima. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti dohirnya hadis, terbalik. Allah menerima udurnya orang yang ajal umurnya diakhirkan. Sampai kata Allah menerima udurnya hatta ya belum sittina sana, sampai umur 60. Kalau sudah 60 tidak diterima. Seakan-akan dohirnya seperti itu. Jangan kita ngepeng waduh. Kan kebalikannya. Makanya kata Imam Ad-Dasuki dalam kitab Ad-Dasuki dijelaskan bahwa zallatul ummah, terpelesetnya umat itu bisa babi bisa babil mafhumin nasi di zawahiriha. Ya. Banyaknya terpelesetnya umat yang masalah agama itu disebabkan karena memaham zahirnya nas, baik itu nas hadis ataupun Al-Qur'an, menggunakan teksnya. Sama seperti yang kejadian kemarin. Olar katanya jadi benar. Itu bisa tapi apa? Bimakna zahirnya nas. Harinya Bisa babi buntunya. Sampai nama dapat. Bukan nama. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu tidak usah diikuti. Ya. Kalau orang-orang yang mau Gus Muafik ataupun Gus Nur Sugi tidak usah diikuti karena itu sudah layu tabar di kalami ini, tidak dianggap sudah dengan pembicaraan. Yang satu mina nabi, yang satu sembrono menafsiri ayat. Tidak usah diikuti. Asani, hadis yang kedua. An Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pamannya Nabi. Ibnu Abbas pamannya Nabi. Qala, Ibnu Abbas berkata, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyai badrin. Suatu ketika Sayyidina Umar memasukkan saya kepada kelompoknya pembesar-pembesar perang Badar. Jadi Ibnu Umar ini masih kecil. Oleh Sayyidina Ibnu Abbas ini masih kecil. Oleh Sayyidina Umar diajak berkumpul dengan pembesar-pembesarnya perang Badar. Makanya hadis ini memberikan madlul atau indikator bahwa mau kecil kayak, mau istilahnya potongannya copang camping kayak,
istilahnya jangan terkecoh dengan fisik atau penampilan. Ini contoh adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kecil, tapi ketika dimasukkan dengan tokoh-tokohnya perang Badar, Ibnu Abbas ini diremehkan. Artinya diremehkan itu tidak turun kenangan, kata Habib Bahar atau mereka tak lurus. Seakan-akan itu seperti itu. Ya. Ini pentingnya. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi. Seakan-akan sebagian dari pembesar-pembesarnya perang Badar ini wajada fi nafsi. Seakan-akan tidak senang kepada siapa? Ibnu Abbas yang diikutkan kepada pembesar-pembesarnya perang Badar. Faqala, kemudian sebagian dari mereka berkata, lima yadkhulu hadza walana abnun mithlu. Buat apa sih Sayyidina Umar ini memasukkan Ibnu Abbas ke kita? Wong kita juga punya anak seperti Ibnu Abbas. Meremehkan apa? Sayyidina Abbas. Wadaba wajada ini kalau di sini dimaknai wadaba, tidak senang atau marah kepada Sayyidina Umar karena memasukkan Ibnu Abbas kepada golongan mereka, perkumpulan mereka. Faqala Umar. Kemudian Sayyidina Umar berkata, karena mendengar seperti tadi, Innahu man haitsu alimtum. Ya, Sayyidina Abbas sudah seperti itulah kamu lihat. Enggak usah di komentar-komentari lagi. Ibnu Abbas itu kecil, ya kan? Penilaian sampean ya seperti itu sudah. Enggak usah dikomen-komen kata Sayyidina siapa? Umar. Pada'ani dzata yaumin fa adkhalani ma'ahum. Nah, pada suatu ketika Sayyidina Umar memasukkan lagi saya kepada golongan Asyhabu Badrin. Pada pembesar-pembesarnya tokoh perang Badar. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Dan saya tidak menyangka ajakannya siapa? Sayyidina Umar ini mengajak saya ke perkumpulan pembesar perang Badar ini. Saya tidak menyangka kalau memang tujuannya itu untuk saya itu didemonstrasikan. Artinya ditampilkan kepada siapa? Pembesar-pembesar perang Badar. Demonstrasi. Inilah, lihatlah Sayyidina Abbas nih yang kata sampean itu kecil. Ini nah, lihati kehebatannya siapa? Kehebatannya Ibnu Abbas. Qala. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Ma taqulu fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath." Ini saya kasih pertanyaan kepada Sayyidina Umar kepada tokoh perang Badar. Apa pendapat kamu tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Apa maksud dari firman Allah yang berbunyi tadi? Faqala ba'duhum. Kemudian pembesar-pembesarnya perang Badar ini terbagi dua. Yang satu komen, yang satu diam. Ya sudah biasalah, isinya alam. Ada yang komen, ada yang tidak komen. Faqala ba'duhum. Kemudian sebagian dari mereka berkata, umirna nahmadullaha wa nastaghfiru idza nasarana wa fataha alaina. Kami ini, kata sebagian tadi, kami ini diperintah untuk memuji kepada Allah dan beristighfar kepada Allah ketika kita ini dikasih pertolongan dan juga dikasih penaklukan atau kemenangan kepada kita. Ini maksud apa? Maksud ayat ini yang disampaikan oleh sebagian pembesarnya perang Badar. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an. Sebagiannya tidak berkomentar, kan memilih untuk berdiam. Faqala li. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada saya Ibnu Abbas ini, "Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas?" Apakah seperti itu menurutmu wahai Ibnu Abbas? Faqultu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Lah, bukan seperti itu ya Sayyidina Umar." Wah, baru ketahuan kehebatannya Ibnu Abbas. Bukan seperti itu Sayyidina Umar. Wala kama taqulu. Terus bagaimana? Menurut kamu bagaimana tentang ayat tadi? Qultu, kemudian saya menjawab, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahullahu lahu. Yang dimaksud an-nasrullah, nasrullah itu adalah ajalnya Rasulullah. Yang mana ajalnya tadi sudah dikasih kisi-kisi informasi bahwa Rasulullah ini ketika turun ayat ini, Rasulullah itu hampir wafat. Nah, kan sudah tidak sesuai pendapatnya Ibnu Abbas bahwa itu idza jaa nasrullah itu adalah ajalu Rasulillah, sedangkan menurut sebagian pembesarnya perang Badar, ketika kita dikasih penaklukan, dikasih kemenangan, kita harus memuji Allah dan beristighfar kepada Allah. Nah,
Qala Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajali." Kata Sayyidina Umar, ayat "Idza jaa nasrullahi wal fath" bukan hanya ajalnya Rasulullah, tetapi juga ajalnya kita. Jadi gini maksudnya, kan menerangkan masalah apa namanya? Persiapan gitu, bekal. Maka sebelum ajal itu datang, kita itu harus nahmaduhu wa nastaghfiruh. Maksud dari ayat ini. Karena kalau sudah hampir datang itu, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi sebelum ajal itu datang, maka kita oleh Allah diperintah untuk memperbanyak tasbih, subhanallah, subhanallah. Itu sudah rutin kita bagi yang baca. Kalau saya jarang baca. Astaghfiruh, ya kan, baca istighfar. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. An-Nasr ayat ketiga. Faqala, kemudian Sayyidina Umar berkomentar tentang jawaban dari Ibnu Abbas. Apa komentar Sayyidina Umar? Ma'a'lamu minha illa ma taqul. Ibnu Abbas, saya ini tahu artinya idza jaa nasrullahi wal fath ini kecuali dari kamu. Tidak mengetahui sama sekali kecuali dari kamu. Saking apanya? Hebatnya Ibnu Abbas. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai kealiman, kehebatan Ibnu Abbas. Ini saya bacakan sedikit tentang manaqibnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu dulu pernah dirangkul oleh Rasulullah dan didoakan. Apa doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berilah kefakihan kepada Ibnu Umar dalam urusan agama. Wa 'allimhul hikmata wa ta'wila. Ya Allah, berilah ilmu kepada Ibnu Abbas tentang ilmu takwil dan juga ilmu hikmah. Ya kan? Allahumma 'allimhu ta'wilal Qur'an. Ya Allah, Ibnu Abbas ini kasihlah ilmu untuk mentakwilil Qur'an. Makanya masalah awalul surat seperti Yasin, Nun, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ain Shad, semuanya itu la ya'lamu illallah. Ya kan? Termasuk ayat mutasyabihat, termasuk ayat-ayat yang masih remang-remang. Itu kan kalau ayatnya kan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ibnu Abbas berani mengatakan ana a'lamu. Kata siapa? Ibnu Abbas. Itu saking saking hebatnya dan cerdasnya Ibnu Abbas. Coba sambil lihat di tafsir mana aja ketika menemukan awalul surat seperti Alif Lam Mim yang seperti saya sebutkan tadi, maka semua musannif mengatakan ma'alamu la a'lamu muradahi. Saya tidak mengetahui apa yang dimaksud dari ayat tadi semuanya. Hatta ya, wallahu a'lamu bim muradihi, ya. Itu semuanya. Tapi Ibnu Abbas berani mengatakan ana a'lamu. Saya mengetahui. Ya kalau seumpamanya ada punya hajat keiskalan umpamanya, kita tawassul kepada siapa? Ibnu Abbas. Siapa nama aslinya? Nama aslinya Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti Ibnu Abbas ini adalah Anaknya Abdullah. namanya Abdullah. Anaknya Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti siapa? Sepupu ya, bukan ada ya? Bukan paman. Kalau dengan Sayyidina Abbasnya baru paman. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti Sayyidina Abbas ini stretan sekarang Syekh Abdullah. apa namanya? Syekh Abdullah. Doa. Tapi kalau muskilatnya Habib Bahar, ya kan, seperti yang di video, ketika ada muskilat, da'autu zaujati ila farash. Kalau kita ya menggunakan itu ya bisa juga, ya, tapi kita sambil tawasulan bil ulama yang bisa lihat. Mari kita tutup. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala Amin ya Allah. diberikan kemanfaatan baik bagi saya sendiri maupun kepada orang lain. Amin. Amin ya Allah. Ala hadinya wa kulli salihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.